SDM di DKI itu pinter-pinter loh, S2, S3, dan semuanya mampu melakukan kerjanya dengan baik. Jadi untuk apa 74 orang itu ngabis-ngabisin dana aja? Sementara outputnya belum pernah kita lihat sampai hari ini. Anies mau memposisikan dirinya, mempersiapkan dirinya ke 2024, gak ada masalah juga. Dari sekarang. Emang kenapa? Punya hak loh. Anies punya hak. Tapi, ada tapinya. Nasdem berpikir, sudah ketemu loh sama Anies. Kita bilang sama Pak Anies, Bapak baru mengeluarkan ilmu Bapak, baru mengeluarkan kinerja Bapak 50% selama 2 tahun ini. Kita minta Bapak untuk mengerjakan yang sisanya. Supaya nanti 2024 bisa saja kami dukung. Itu yang pertama. Tetapi pertemuan kemarin itu sama sekali tidak ada bicara soal 2024. Ini soal Pak Anies Baswedan sebagai deklarator Ormas Nasdem ketemu dengan Ketua Umum saya Pak Surya Paloh untuk membicarakan bagaimana DKI dibangun. Bagaimana kawan-kawan Nasdem di DPRD bisa mendukung program-program Pak Anies Baswedan. Begitu. Detik salah kutip, maka kemudian Detik juga mengklarifikasi soal itu. Tapi sekali lagi saya bilang, boleh nggak Anies mulai berpikir jadi presiden? Boleh, nggak ada yang nggak boleh, itu hak loh, hak azazi manusia. Hanya saja ingin saya sampaikan kepada rakyat Indonesia, ada 2 hal yang harus diselesaikan Anies sebelum mau jadi presiden. Yang pertama, selesaikan 50% yang belum diselesaikan itu. Ya, karena itu prestasi. Nah, yang kedua, Anies harus mampu keluar dari politik identitas. Karena apa? Karena bumi archipelago ini disambung oleh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau politik identitas ini terus-terusan nggak bisa dia keluar dari sana, tentu saya yakin sulit Anies untuk bisa terpilih menjadi presiden. Itu yang kedua Pak Karli. Yang ketiga, kritik saya yang ketiga, TGUPP 74 orang ini nggak ada gunanya, cukup 10. Ngapain sebanyak itu? Sudah ada SKPD, ya kan? SDM di DKI itu pinter-pinter loh, S2, S3, dan semuanya mampu melakukan kerjanya dengan baik. Jadi untuk apa 74 orang itu ngabis-ngabisin dana aja? Sementara outputnya belum pernah kita lihat sampai hari ini. Saya bilang bubarin aja kalau enggak. Kemudian yang keempat, kritisi saya satu lagi, yang keempat adalah soal sampah. 2021 Bantar Gebang itu ditutup. Kemudian Pemda sebelum Anies dan sekarang Anies sudah membuat solusi, salah satunya yang ITF yang di Ancol. Tapi tahu nggak kapasitasnya berapa? Gitu. Sampahnya DKI ini per hari itu 7.800 ton per hari. Sementara yang di Ancol itu kapasitasnya hanya 2.200 ton. Nah terus yang 5.600 ton mau dikemanain? Kalau tidak mulai sekarang difikirkan, ya, dibikin, kemudian diimplementasikan, jangan hanya good idea but no finishing touch, ya, cuman banyak ide tapi nggak pernah ada realisasinya. Jakarta bisa tenggelam loh Bang Karni dengan sampah. Bayangin satu hari 7.800 ton. Terus apa kerjanya Tegu PF itu tadi?
nggak ada kerjanya, nggak ada solusi kok. Kemudian yang kelima, saya ingin bicara soal anggaran. Di 2017, Silpa DKI itu sekitar 11 triliun. Di 2018-nya sekitar 13T silpanya. Kenapa sampai seperti itu? Ternyata itu salah satunya disebabkan anggaran untuk membangun rusun ya yang sudah direncanakan untuk periode 5 tahun pemerintah DKI harus membangun 250.000 unit rumah susun. 225.000-nya itu diserahkan kepada swasta. 25.000-nya diserahkan kepada BUMD. Tapi saya juga nggak lihat itu ada. Belum ada sampai sekarang, dan Ernest bilang, Irian tadi bilang baru sekitar 800-an. Padahal kalau kita hitung dalam kurun waktu 5 tahun, artinya setiap tahun Pemda DKI harus membangun 5.000 unit rusun. Kan seperti itu Bang Karni. Tapi itu kan tidak dilakukan juga. Maka kemudian silpanya jadi tinggi seperti itu. Nah ini salah satu juga yang harus diselesaikan oleh Anies. Kalau mau jadi presiden 2024 didukung Nasdem. Gitu. Jadi menurut saya nggak ada masalah kok. Beliau mau menjadi presiden mulai mempersiapkan hari ini. Bahkan saya dukung penuh. Kenapa? Saya mau nanti Bang Mardhani Alisera yang jadi gubernurnya menggantikan Anies Baswedan. Oh gitu. Terima kasih Bang Karni. Ada yang menarik tadi, kinerjanya tersisa Ibu bilang 50%. Jadi berarti dia udah kerja 50. Kemampuan Anies untuk mengelola DKI baru 50% yang dikeluarkan. Ya, jadi masih ada 50% yang belum diselesaikan, yang belum dilakukan. Dari 74 program yang dikeluarkan 74 ya, artinya untuk masa 3 tahun dibagi 74 berapa tuh program yang harus diselesaikan. Nah makanya saya bilang tadi untuk apa tuh ada TGUPF itu yang 74 itu gitu ya. Kalau persoalan sampah ini aja tidak ada outputnya gitu, ngabisin biaya. Nah saya kira itu poinnya Bang Karni, terima kasih.